Berita kriminal Indonesia saat ini tengah dipenuhi dengan kelanjutan kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan alias Egy yang telah lama buron akhirnya ditangkap. Ia diduga sebagai otak dari pembunuhan tersebut. Setelah sempat mendekam di penjara dan menurut pengakuan Egy sendiri, ia juga sempat disiksa oleh pihak penyidik. Ternyata Peggy Setiawan alias Egy sebagai korban salah tangkap kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ces. Ia bebas setelah menang lewat gugatan pra-peradilan. Oh iya, Ces, salah tangkap pihak kepolisian atas Peggy Setiawan bukanlah satu-satunya yang terjadi di Indonesia, karena beberapa kali hal ini pernah terjadi. Salah satunya pada tahun 1974, kasus salah tangkap Sengkon dan Karta juga sempat menggegerkan publik. Kasus salah tangkap 2 orang petani atas tuduhan pembunuhan suami istri di Bekasi. Nah, Ces, lewat ruang kami kali ini, yuk kita bahas sedikit kisah salah tangkap kepolisian atas petani desa Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah 2 petani miskin di desa Bojongsari, Bekasi. Kesehariannya sebagai petani membuat Sengkon dan Karta harus bersusah payah bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Namun sebuah petaka yang tidak pernah terpikirkan oleh keduanya terjadi, Ces. Pada 1974, keduanya dituding menjadi pelaku perampokan dan pembunuhan atas pasang suami istri bernama Sulaiman dan Siti Haya. Aparat kepolisian pun langsung menciduk Sengkon dan Karta. Loh, kok bisa, Ces? Tahu-tahu Sengkon dan Karta yang diciduk aparat? Konon katanya sih, Ces, Siti Haya sempat membisikkan nama Sengkon kepada orang yang membawanya ke rumah sakit sebelum akhirnya ia meninggal. Nah, makanya tuh Sengkon dan Karta langsung ditangkap sama aparat berwajib. Sengkon dan Karta ditangkap tanpa bukti yang kuat. Mereka langsung dituduh sebagai pelaku pembunuhan tanpa melalui proses penyelidikan yang mendalam. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pun saat itu terkesan terburu-buru dan tidak menyeluruh. Bukti-bukti yang ada cenderung dipaksakan untuk mengarah kepada Sengkon dan Karta. Setelah ditangkap, Sengkon dan Karta ditahan dan diduga mengalami penyiksaan fisik agar mau mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Adanya tekanan psikologis yang berat membuat Sengkon dan Karta mau tak mau akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan, Ces. Berkas Sengkon dan Karta pun naik ke pengadilan, Ces. Pada bulan Oktober 1977, Pengadilan Negeri Bekasi mengadili keduanya. Di dalam persidangan, Sengkon dan Karta terus membantah apa yang dituduhkan kepada mereka. Meskipun Sengkon dan Karta terus membantah, tetap aja, Ces, palu hakim diketuk untuk memvonis keduanya dinyatakan bersalah atas kasus perampokan dan pembunuhan sepasang suami istri itu. Sengkon dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sedangkan Karta 7 tahun. Nah, mengutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim yang dipimpin oleh Jurneti Sutrisno lebih meyakini cerita BAP kepolisian timbang fakta dan bantahan kedua terdakwa. Nelangsa ya, Ces. Pada akhirnya Sengkon dan Karta mendekam di LP Cipinang menjalani masa hukumannya, Ces. Penderitaan Sengkon dan Karta selama masa pemeriksaan dan menjadi tahanan LP Cipinang membuat tubuh keduanya sakit-sakitan. Namun meskipun begitu, Ces, di dalam LP Cipinang itulah Sengkon dan Karta bertemu Gunel, sosok yang menghuni LP Cipinang karena kasus pencurian. Sekedar informasi aja ya, Ces, di beberapa media online nama Gunel ini berbeda-beda, namun sebagian besar media online menyebutnya dengan Gunel. Di dalam tahanan, Gunel mengaku sebagai pelaku dari perampokan juga pembunuhan pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya. Gunel pun membuka tabir gelap di balik pembunuhan pasangan suami istri tersebut. Dalam menjalankan aksinya, Gunel tidak sendirian, Ces. Ia dibantu kawannya untuk mencongkel pintu belakang rumah Sulaiman dan Siti Haya saat malam kejadian. Namun begitu masuk, Gunel dan kawannya dikagetkan dengan Sulaiman dan Siti Haya yang ternyata sudah bangun saat itu. Tak ingin pasangan suami istri itu bertindak lebih jauh atau berteriak meminta pertolongan, tanpa berlama-lama Gunel segera memukul dan membacok tubuh Sulaiman dan istrinya secara bertubi-tubi, Ces. Beuh, sadis kan? Dikutip dari kompas.com, menurut gambaran jaksa saat itu, tubuh Sulaiman dan Siti Haya dipenuhi dengan luka dan memar. Berdasarkan hasil visum, Sulaiman mengalami luka memar di 15 tempat, sedangkan Siti Haya 12 tempat. Salah satu luka serius yang dialami Sulaiman berupa putusnya pergelangan tangan. Setelah melewati lika-liku yang panjang, akhirnya Gunel dan kawannya dinyatakan sebagai tertuduh utama kasus pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Ia dituntut penjara selama 12 tahun. Perbuatan Gunel dan kawannya menurut jaksa telah melanggar pasal 55 Jungto 340 Jungto 486 KUHP, pembunuhan berencana. Pasal 50 Jungto 338 Jungto 386 KUHP, pembunuhan dengan sengaja.
dan pasal 55 Junto 486 KUHP yaitu menganiaya berat hingga korban tewas, dan pasal 55 Junto 365 KUHP pencurian dengan kekerasan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Setelah semua kebenaran dan pelaku sebenarnya dijatuhi hukuman, apakah Sengkon dan Karta langsung bebas hukuman? Enggak, Cis. Sengkon dan Karta masih belum bebas dikarenakan saat itu putusan pengadilan yang sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diganggu-gugat. Dan pada saat kasus ini terjadi, lembaga peninjauan kembali tengah dibekukan, tidak seperti saat ini, Cis. Loh, terus gimana kelanjutan nasib Sengkon dan Karta yang tak bersalah? Saat itu, kasus yang dialami Sengkon dan Karta menyedot perhatian publik, sehingga ketidakadilan yang menimpa keduanya membuat Dr. Albert Hasibuan, sarjana hukum, seorang anggota DPR dan juga seorang pengacara, tergerak hatinya untuk membantu mengupayakan kebebasan Sengkon dan Karta. Lewat bantuan Albert Hasibuan inilah akhirnya Sengkon dan Karta mengajukan upaya hukum luar biasa alias peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Cis, pada 3 November 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Artomo Singodirjo SH mengajukan permohonan skorsing, yaitu penundaan kepada Kepala LP Cipinang agar Sengkon dan Karta dibebaskan terlebih dahulu. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Jaksa Agung Ali Said, sarjana hukum, yang mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung dengan maksud yang sama, Cis. Setelah melalui berbagai jalan dan upaya yang berliku, akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan, Cis. Penderitaan Sengkon dan Karta selama masa penyidikan dan menjadi tahanan memang menyebabkan tubuh mereka menjadi sakit-sakitan. Bahkan nih, Cis, saat keduanya dibebaskan dari LP Cipinang, diketahui Sengkon saat itu sedang dirawat di rumah sakit di LP Cipinang. Begitu surat pembebasan keluar, dia segera dibantu oleh para perawat berganti pakaian. Karta pulang menggunakan Colt, sedangkan Sengkon diangkut dengan mobil ambulan, Cis. Sengkon dan Karta memang telah bebas dari pengapnya ruangan jeruji besi. Sengkon dan Karta telah bebas dari penderitaan sebagai tahanan. Tapi, setelah merasakan kebebasan dari LP Cipinang, penderitaan keduanya sebagai akibat dari lemahnya peradilan di Indonesia kala itu ternyata masih berlanjut, Cis. Karta misalnya, ia harus pulang ke rumah orang tua angkatnya. Hal itu dilakukan lantaran rumah dan tanahnya sudah habis dijual untuk biaya perkara yang dialami Karta dan biaya hidup anak dan istrinya selama ia di penjara. Begitu melarat kehidupan Karta dan keluarganya saat itu. Tragis kan, Cis? Sementara itu, nasib Sengkon yang sedang menderita TBC harus berlanjut ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi untuk melanjutkan perawatannya. Makin parah TBC yang diderita Sengkon, Cis. Sengkon yang merasa tak kuat lagi menahan sakit karena TBC-nya begitu berharap ia cepat meninggal. Sengkon yang menyerah dengan keadaan yang dideritanya setelah keluar dari penjara akhirnya tutup usia pada tahun 1988, Cis. Sedangkan Karta meninggal lebih dulu pada tahun 1982 karena kecelakaan tertabrak truk. Duh, bener-bener nelangsa ya, Cis, hidup Sengkon dan Karta. Nah, Cis, jadi timbul pertanyaan kan, kenapa ya Sengkon dan Karta tidak menuntut ganti rugi ke pengadilan karena sudah diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan? Sayangnya semua cara udah dilakuin Sengkon dan Karta loh, Cis. Sengkon dan Karta melalui pengacaranya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi menuntut ganti rugi 100 juta rupiah. Tapi berujung ditolak gugatannya, Cis. Hal serupa juga terjadi saat mengajukan ke pengadilan tinggi, Cis. Ditolak juga. Gak berhenti sampai di situ aja, Cis. Pihak Sengkon dan Karta juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun terlambat. Mahkamah Agung tidak memeriksa berkas gugatan dengan alasan terlambat menyampaikan berkas. Menurut pengacara Sengkon dan Karta, keterlambatan penyampaian berkas disebabkan anak almarhum Karta sedang mengurus surat keterangan miskin yang harusnya dilampirkan sebagai syarat untuk meminta pembebasan biaya perkara. Mungkin benar adanya anggapan kalau mencari keadilan buat si miskin itu sangat sulit, tak lancar, dan tak semulus mereka yang kaya dan punya segalanya. Katanya Pancasila sebagai representasi dari kehidupan berbangsa. Tapi kenapa keadilan sosial ternyata bukan untuk seluruh rakyat Indonesia? Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.